Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Herdiansyah, NPM 160 118 116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rizal, NPM 10060118132. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah analisis rancangan percobaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis rancangan percobaan tentang pengaruh lama fermentasi terhadap kadar serat kasar dan aktivitas antioksidan tempe dengan beberapa varietas kedelai. Langsung saja, di sini ada beberapa unsur. Ada pendahuluan, yakni latar belakang dan tujuan penelitian. Nah, untuk latar belakang itu sendiri, Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Saat ini konsumsi tempe rata-rata di Asia sekitar 12,5 kg tiap orang per tahun. Nah, keunggulan ini diperoleh dari pengolahan kedelai menjadi tempe adalah peningkatan nilai gizi, peningkatan digestibility, dan pengurangan senyawa antinutrisi. Lalu, mengingat kedelai merupakan bahan baku pembuatan tempe, maka dilakukanlah penelitian tentang pembuatan tempe dari beberapa varietas kedelai lokal dalam rangka memilih varietas kedelai yang paling baik untuk bahan baku tempe ditinjau dari kadar serat kasar dan aktivitas antioksidannya. Nah, serat kasar dan aktivitas antioksidan perlu diteliti karena kedua hal tersebut merupakan parameter pangan fungsional. Berkaitan dengan tujuan tersebut, juga perlu diketahui pengaruh lama fermentasi terhadap kadar serat dan aktivitas antioksidan tempe dari beberapa varietas kedelai. Nah, penelitian ini dilakukan untuk menggali potensi lokal sebagai alternatif bahan baku pembuatan tempe. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu satu, mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap kadar serat kasar tempe beberapa varietas kedelai. Lalu yang kedua, mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap aktivitas antioksidan tempe beberapa varietas kedelai. Lalu yang ketiga, memilih tempe yang memiliki kadar serat kasar tertinggi, dan yang terakhir memilih tempe yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi. Ya, jadi data yang digunakan dalam rancangan percobaan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap. Pada pola faktor yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor 1 lamanya fermentasi dan faktor 2 yaitu varietas kedelai dengan ulangan sebanyak 2 kali. Bisa dilihat ini kombinasi dua faktor tersebut yang dapat disusun sebagai berikut. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebasnya yaitu lama fermentasi dan varietas kedelai. Variabel terikat yaitu kadar serat kasar dan aktivitas antioksidan. Bisa dilihat juga ini adalah output hasil dari skripsi yang berjudul pengaruh lama fermentasi terhadap kadar serat kasar dan aktivitas antioksidan tempe beberapa varietas kedelai, yaitu pengujian hipotesis untuk model ini, yaitu dengan H0 model tidak valid dan H1 model valid. Dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5%, didapat nilai F tabel sebesar F hitung sebesar 0,70 dan p-value 0,7316. Kriteria uji yaitu tolak H0 jika p-value lebih kecil dari 0,05 alfa.
karena 0,7316 lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima. Dengan kesimpulan, model tersebut tidak valid. Berikut ini adalah hasil output yang menjelaskan bahwa ada 6 taraf varietas dan 3 taraf lama fermentasi. Didapat juga pada output ini nilai R² sebesar 0,839156, nilai koefisien varians 14,59831, nilai root MSE 2,453003, kadar serat kasar min 16,80333. Ini juga tabel output untuk pengujian hipotesis untuk varietas, yaitu didapat untuk H0-nya model tidak berpengaruh pada respon. H1-nya minimal H1 yang berpengaruh pada respon. Untuk varietas sendiri dengan menggunakan taraf 5%, didapat nilai F hitung sebesar 1,80 dan p-value-nya 0,3949. Untuk lama fermentasi didapat F hitungnya 0,48 dan p-value-nya 0,6757. Untuk varietas dan lama fermentasi didapat F hitungnya 0,06 dan p-value-nya 0,9985. Jadi untuk yang varietas, karena 0,3945 lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya pada taraf 5% varietas berpengaruh terhadap respon. Untuk yang lama fermentasi, karena 0,6757 lebih besar dari 0,05, maka pada taraf 5% lama fermentasi tidak berpengaruh terhadap respon. Dan untuk yang varietas dan lama fermentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa varietas lama fermentasi juga tidak berpengaruh terhadap respon. Output ini menunjukkan bahwa terjadi interaksi pada faktor kadar serat terhadap lama fermentasi. Bisa dilihat seperti ini gambar plotnya. Berdasarkan grafik ini juga dapat diketahui bahwa rataan terbesar dari faktor varietas terdapat pada taraf A4, yaitu sebesar 19,003333 dengan nilai simpangan bakunya 0,6859432. Berdasarkan grafik ini juga dapat diketahui bahwa rataan terbesar dari faktor lamanya fermentasi terdapat pada taraf B3, yaitu sebesar 18,04400000 dengan nilai simpangan bakunya 1,8567524. Dan berdasarkan grafik ini juga dapat diketahui bahwa rataan terbesar pada grafik ini terjadi pada faktor lama fermentasi dan varietasnya, yaitu terdapat pada A5B3, yaitu sebesar rataannya itu sebesar 20,02000000. Dan berikut output grafik untuk LS-min varietas lama fermentasi. Bisa dilihat seperti ini outputnya. Nah, kesimpulan dari analisis rancangan percobaan tersebut ialah yang pertama, lama fermentasi ternyata berpengaruh terhadap kadar serat kasar tempe beberapa varietas kedelai. Itu semakin lama fermentasi, semakin tinggi kadar serat kasar tempe beberapa varietas kedelai. Lalu lama fermentasi berpengaruh terhadap aktivitas antioksida tempe dengan beberapa varietas kedelai. Lalu yang ketiga, tempe kedelai ijen dan tempe kedelai kaba dengan perlakuan lama fermentasi 54 jam memiliki kadar serat
tertinggi yaitu sebesar 20,02% dan 19,79%. Dan yang terakhir, kesimpulan dari rancangan tersebut, tempe kedelai hitam dengan perlakuan lama fermentasi 42 jam memiliki aktivitas antioksidan tertinggi yaitu sebesar 67,40%. Jadi saran untuk analisis rancangan percobaan ini, yang pertama perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kandungan serat pangan, khususnya tempe berbagai varietas kedelai. Yang kedua, perlu dilakukan persilangan antara kedelai varietas ijen dan hitam atau kedelai varietas kaba dan hitam untuk memperoleh tempe dengan kandungan serat pangan dan aktivitas antioksida tertinggi. Terus perlu dilakukan juga penelitian lebih lanjut terhadap kandungan serat pangan dan aktivitas antioksidan tempe berbahan baku kedelai hasil persilangan kedelai varietas ijen dan hitam atau kedelai varietas kaba dan hitam. Nah, untuk penjelasan analisis rancangan percobaan kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah, penjelasan yang kurang jelas. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.